Bapa yang baik, kami mempersembahkan hidup kami hanya kepadamu. Mohon bimbinganmu supaya Roh Kudus boleh berbicara ketika kami membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan boleh kami aplikasikan di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita pada saat hari ini. Mari kita boleh melihat dalam satu bagian firman Tuhan di dalam surat Filipi pasal yang ketiga. Kita akan membahas satu tema selama 1 bulan ini berkenaan dengan sebuah transformasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang kondisi kita yang sebenarnya melalui satu tema kerikil-kerikil tajam. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Bapak Ibu silakan boleh membuka mungkin di gadget ataupun bawa Alkitab. Tapi mungkin Anda yang tidak membawa di kedua-duanya, saya mengajak kita juga boleh membaca bersama-sama dari apa yang saya sudah siapkan. Mari kita boleh membaca apa yang ada di layar kita bersama-sama. Mari bersama-sama kita membaca dari Filipi 3 ayat 13, 14, 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Berbahagialah kita yang boleh merenungkan dan membaca serta melakukannya. Saudara, kehidupan kita pada saat hari ini, sebagaimana adanya saya dan saudara, Anda bisa duduk pada hari ini, Anda di dalam keluarga bersama anak-anak. Saudara, kita tidak bisa pernah lepas dari perjalanan hidup yaitu sebelumnya. Ada yang disebut dengan masa lalu, apa yang telah lewat. Dan sekarang kita ada berada di dalam kondisi present. Hari ini kita ada sebagaimana ada kita. Namun saudara-saudara, masa lalu kita sesungguhnya meninggalkan banyak jejak. Kalau kita mencoba mengingat tentang mulai masa kecil kita, kemudian masa remaja kita, pemuda kita, bahkan kemudian awal-awal pernikahan kita. Saudara, jejak-jejak itu mungkin masih terekam dengan baik di dalam benak dan pikiran kita. Dan semuanya itu saudara, kalau kita ada pada hari ini, kita duduk pada hari ini, saudara memiliki sebuah karakter. Saudara ngerti karakter pasangan saudara. Saudara ngerti karakter daripada orang tua saudara. Saudara ngerti karakter daripada anak-anak saudara. Saudara, semuanya telah terbentuk melalui apa yang telah kita lewati. Dan tentu saja pengalaman-pengalaman masa lalu itu menjadi sebuah pengalaman tersendiri. Beberapa orang saudara berani mengatakan demikian. Kenapa ya? Gak dari dulu saya itu kenal Tuhan. Kok baru kali ini saya itu dikenalin sama Tuhan? Saya itu hidupnya banyak dosa. Tapi sekarang saya udah kenal Tuhan, saya meninggalkan dosa. Bu, ya dari dulu dipanggil. Supaya saya dulu gak ada terus menerus tinggal di dalam dosa. Tapi di sisi lain saudara, ada orang yang berkata demikian. Sampai hari ini dia bergumul saudara dengan dosanya. Sampai hari ini dia bergumul dengan masalah penerimaan dirinya. Sampai hari ini orang itu bergumul dengan karakter yang ada pada dirinya. Sampai hari ini orang itu bergumul saudara dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih ada di dalam dirinya. Saudara, kemarin di hari Jumat itu kita ada komsel. Sebetulnya itu adalah bukan sebuah, saudara mungkin takut tidak bisa masuk gitu ya. Komsel itu adalah untuk kita membicarakan tentang tema-tema yang memang bergumul dengan kehidupan kita. Dalam diskusi itu kita sedang mendiskusikan satu tema. Kenapa orang itu sulit berubah? Kenapa saya itu sulit untuk berubah? Saudara, dalam diskusi itu teman-teman memberikan satu hal yang baik ya, yang menarik sekali untuk saya boleh pelajari di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita juga. Bahwa saudara, seseorang sangat sulit untuk berubah karena memang dirinya sedang berada di dalam zona nyaman. Zona nyaman untuk dirinya sendiri. Dia merasa fine-fine saja, bahkan ketika ditegur oleh firman Tuhan, ditegur mungkin oleh orang lain, dia mengatakan I'm fine, aku baik-baik saja, ngapain lu ngurusin gua. Saudara, masa-masa lalu yang terjadi dan kemudian sampai hari ini kita punya sebuah kebiasaan, kita punya habit dan kita tahu itu enggak benar.
Tapi kemudian kita terus melakukan karena apa? Kita fine. Kita nggak mau keluar dari zona nyaman kita. Saudara, kehidupan kita pada saat ini sekali lagi sebagaimana adanya. Tidak pernah lepas dari perjalanan kita sebelumnya. Kita itu saudara tidak pernah bisa memilih siapa orang tua yang akan melahirkan kita. Saudara, kita juga nggak bisa memilih order mau dilahirkan di kota mana melalui orang tua kita. Tetapi saudara, Allah di dalam kehendak kedaulatannya, di dalam kuasanya mengizinkan kita lahir melalui keluarga kita. Saudara, kita dididik di dalamnya, kita dibesarkan oleh orang tua kita. Bahkan saudara, kita juga melihat melewati perjalanan hidup kita, mungkin masa kecil kita sampai kemudian masa remaja kita. Ada beberapa hal yang menyakitkan. Ada beberapa hal yang membuat kita sampai hari ini mungkin terluka, marah, kecewa. Tapi di sisi lain saudara, kita bisa mendapatkan ada orang yang di dalam hidupnya, perjalanan hidupnya itu sangat bahagia dan menyenangkan bersama dengan keluarganya. Saudara, saya senang ketika berbicara dengan mereka yang mau menikah. Kenapa? Karena saya akan melihat life mapping mereka kayak apa sejak masa kecil sampai remaja, sampai mereka mau menikah. Setiap orang, setiap pribadi, saudara, itu memiliki latar belakang. Dan saya selalu mengatakan, nanti kalau kalian sudah menjadi suami istri, masalah itu bukan karena di dalam rumah tangga kalian baru muncul di situ. Tidak. Masalah di dalam keluarga muncul adalah kamu sudah bawa sebelum kamu menikah. Maka saya mengatakan bereskan itu semua sebelum kamu datang ke altar Tuhan. Supaya apa saudara? Di dalam diri kita bisa menyadari bahwa masa lalu kita, dan mungkin itu adalah sebuah kerikil-kerikil tajam yang telah menusuk kita, melukai hati kita, melukai perjalanan hidup kita. Sesungguhnya telah membentuk kita. Sesungguhnya telah membawa kepada kita pada posisi hari ini sebagaimana adanya kita. Jadi saudara, jangan pernah berpikir bahwa ketika sudah menikah lalu kemudian baru melihat pasangannya kok begini ya, apakah ini efek daripada menikah? Tidak. Sesungguhnya itu sudah saudara bawa tetapi tidak pernah diungkapkan dan tidak pernah diselesaikan. Saudara, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan semua yang terjadi itu kalau hari ini sebagaimana adanya saudara, dengan karakter saudara, dengan sifat kita, mau tidak mau kita harus mengakui ada masa lalu yang telah membentuk kepribadian kita dan karakter kita. Namun saudara-saudara, setiap kali kita sudah melalui sebuah perjalanan, kita memiliki sebuah pengalaman kehidupan yang saya sebut masa lalu itu saudara, bagaimana seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Kristus melihatnya. Nah, disinilah kita harus saudara memiliki satu pola pikir yang berbeda daripada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita dapat memahami dan percaya bahwa Tuhan sesungguhnya terus bekerja di dalam dan melalui kita. Tuhan bekerja apapun saudara situasinya, apapun masalah yang terjadi sebelumnya, pekerjaan Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Bagi siapa lagi? Bagi kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi saudara, di dalam bagian ini sesungguhnya Alkitab menyatakan kepada kita, sesungguhnya sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami sebuah transformasi kehidupan. Memang keberadaan kita ya seperti ini, tubuh kita ya seperti ini, gaya kita ya seperti ini, selengean kita ya seperti ini. Tetapi yang saya maksudkan adalah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai ciptaan baru, Alkitab menunjukkan kepada kita. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan barang siapa percaya Yesus, dia disebut dengan anak-anak Allah. Kita menjadi milik kepunyaannya. Kita dilahir barukan oleh kuasa Roh Kudus. Kita menjadi ciptaan baru. Roh Kudus menolong dan membimbing kita untuk menjadi pribadi-pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Supaya apa? Bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Titus 3 ayat 5. Tujuan hidup kita sejak kita percaya kepada Yesus adalah memuliakan Tuhan. Bukan hanya memuliakan Tuhan, tapi kita juga menikmati yang namanya anugerah daripada Tuhan.
Dan disinilah saudara indahnya perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Dalam pembentukan kita ada sebuah transformasi untuk menjadi pribadi-pribadi yang matang dan dewasa sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau saya ibaratkan ketika saya percaya kepada Yesus, saya akan berjalan ke arah sana saudara. Saya akan berjalan ke arah sana. Masa lalu kita ada di belakang sana. Saudara, ketika kita melihat sana kita hanya bisa menengok sebentar, tapi kita akan melihat karya Tuhan yang besar untuk kita boleh lalui di dalam kesempatan kita mengalami sebuah perubahan. Tapi anehnya ketika kita tahu hal ini, kenapa kita masih sering juga berjalan ke arah sana? Kenapa? Seperti tadi saya katakan dalam diskusi Jumat, kenapa orang itu sulit berubah? Kenapa saya sulit berubah? Karena saya nggak butuh untuk berubah. Kenapa orang secara pribadi udah tahu karakternya buruk, diingatkan malah marah. Dia tidak mau berubah. Mungkin saudara juga diingatkan tapi tidak berubah. Kenapa? Karena saudara merasa berada di tempat itu adalah zona nyaman saudara. Kita merasa itu zona yang paling enak saudara. Saudara masih bisa galak, masih bisa ngatur ke sana kemari. Saudara bisa ngomong ke sana kemari. Kenapa? Saudara menikmati kehidupan di dalam dunia lama saudara. Ini persoalannya. Justru di sini saudara-saudara kita melihat setiap kita yang sudah melalui perjalanan itu mengalami yang namanya sebuah perubahan. Setiap hari kita akan mengalami perubahan. Dan saya menyebutnya itu sebagai satu pengalaman kehidupan. Melihat masa lalu, melihat masa sekarang untuk menjangkau masa depan. Dan satu hal yang indah adalah bahwa Tuhan terus bekerja di dalam dan melalui kita. Apapun situasinya, apapun masalahnya, karya dan pekerjaan Tuhan selalu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, sekali lagi dalam proses pembentukan ini yang disebut dengan sebuah transformasi. Saya memulai dengan beberapa contoh tokoh secara singkat dan cepat. Paulus misalnya. Menuliskan saudara di dalam surat-suratnya sejak diri Paulus mengenal Tuhan. Dia menyatakan dirinya adalah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru sudah datang yang baru. Artinya kehidupan baru bersama Tuhan itu adalah kehidupan yang luar biasa sukacitanya. Kita tahu pengalaman masa lalu Paulus yang begitu kelam. Dia penganiaya jemaat, pembunuh jemaat. Tapi kini dia bertobat. Dia mengatakan aku telah ditangkap oleh Kristus. Dan sekarang dia belajar untuk mengenal Kristus. Kenapa? Karena dia sudah dikenal oleh Kristus. Sejak dia mengenal Kristus, dia kemudian menyaksikan kasih Kristus kepada orang lain. Orientasi hidup daripada Paulus hanya kepada Kristus. Bukan hanya orientasi tapi cara berpikirnya adalah cara berpikir Kristus. Maka dia mengajak orang-orang, jemaatnya, para pembaca suratnya. Supaya mereka juga mengalami sebuah perubahan untuk hidup bagi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita melihat itu sepanjang surat-suratnya kita menemukan banyak sekali. Bagaimana Paulus selalu menekankan aku melupakan apa yang di belakangku. Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku yaitu Kristus. Berlari kepada tujuan. Saudara, dia menyadari bahwa sekarang ketika dia percaya Yesus, arah tujuannya hanya kepada Kristus. Dia menyadari saudara-saudara, fokus hidupnya sekarang kepada Kristus. Apa yang dia kerjakan adalah untuk Kristus. Saudara tanya, apa Paulus enggak kerja ya Pak ya? Loh, saudara Paulus itu kerja loh ya. Bisnis loh Paulus itu. Dia membuat kemah. Dia menghidupi dirinya. Saudara-saudara, di dalam pekerjaan itu dia tetap memfokuskan hidupnya untuk Kristus. Walaupun dia bekerja untuk Kristus. Apa yang dia dapatkan adalah untuk kembali dipersembahkan kepada Kristus. Di tengah-tengah sibuknya pelayanan, dia tetap bekerja untuk menafkahi. Saudara-saudaraku, masa lalunya yang sangat jauh dari Tuhan. Sekarang sejak dia mengenal Kristus, menyadari hanya oleh kasih karunia Allah saja. Dirinya sekarang benar-benar menemukan sebuah sukacita, sebuah arti hidup
yang benar-benar tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Pertanyaannya, apakah ini terjadi dalam semalam seperti di dalam Kisah Para Rasul 9 bahwa Paulus melihat penglihatan Yesus lalu kemudian hari itu dia kemudian menjadi sosok manusia yang super seperti Power Rangers yang berubah teng ting teng langsung dia menjadi orang hebat? Tidak. Kita menemukan dan mendapati bagaimana perjalanan hidup Paulus. Dia belajar setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, bagaimana proses ini dilalui, dijalani. Ketika dia percaya kepada Kristus, dia melihat ada sesuatu yang buruk di dalam dirinya. Dia menyadari, aku perlu lagi datang kepada Tuhan. Ketika orientasinya hidupnya mulai melenceng, dia kembali kepada Tuhan. Bahkan ketika masalah-masalah mulai menekan hidupnya kembali, dia kembali berfokus kepada Tuhan. Saya mau menunjukkan beberapa contoh yang lain selain Paulus, supaya saudara mendapatkan gambaran tentang kehidupan kita, menjadi teladan bagi kita nantinya untuk saudara flashback tentang hidup saudara. Pertama, saudara, saya berikan contoh dalam perjanjian lama yang namanya Yakub. Saudara tahu kisahnya di dalam Kejadian 27-35, panjang sekali. Intinya nama Yakub itu penipu. Saudara-saudara, hidupnya itu penuh dengan kekacauan, lika-liku perjalanan hidupnya itu sangat ruwet. Ya, saudara kalau membaca ya kisahnya Yakub. Saudara-saudara, perjalanan hidupnya memang benar-benar kacau, menipu saudaranya, waduh ditipu. Ya itulah yang terjadi dengan Yakub. Saudara-saudara, tapi kita melihat bahwa masa lalunya penuh dengan lika-liku yang menyakitkan, penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Ternyata itu membentuk diri daripada Yakub. Yakub mampu melewati yang namanya luka-luka batin yang menyakitkan itu, dan secara pribadi dia kemudian menjadi berkat bagi keluarganya, bagi orang lain. Gak kebayangkan saudara seorang penipu lalu kemudian menjadi seorang pengikut Kristus. Apakah ini episode sudah selesai, happy ending? Tidak. Turun kepada generasi berikutnya yang namanya Yusuf. Keturunannya. Kejadian 37-50. Bagaimana saudara perjalanan lika-liku Yusuf sangat pahit. Hidupnya sangat menyakitkan, dibenci oleh saudaranya. Ingin dibunuh oleh saudaranya. Tapi gak jadi, dijual sebagai seorang budak. Betapa menyakitkan seorang saudara mencakiti, mengkhianati sedemikian rupa. Saudara, bahkan kemudian ketika dia menjadi budak pun masih banyak persoalan-persoalan sebelum dia kemudian menjadi orang kedua di Mesir. Hidupnya yang penuh luka itu. Hidupnya yang terlalu saudara menyakitkan itu. Sudah banyak hatinya terluka. Kecewa, marah, dendam, kebencian. Saya yakin Yusuf sebagai manusia normal mengalami pergumulan seperti ini. Tapi kita melihat proses pembentukan Tuhan. Dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Melihat semua segala rancangannya kepada Tuhan. Walaupun hidupnya tidak mudah, Tuhan memberi dia kasih karunia yang luar biasa. Pemulihan terjadi kepada Yusuf. Dirinya dipulihkan. Bersama dengan keluarganya dipulihkan. Bahkan Yusuf kemudian menjadi berkat bagi banyak bangsa. Saudara, lihatlah ayahnya. Seorang penipu, masa lalunya kelam, menghasilkan saudara-saudara yang saya mengatakan resek. Saudara, hidup Yusuf sendiri gak jauh lebih baik. Tapi dia tahu kemana dia harus melangkah. Dia tahu bapaknya bertobat dari seorang penipu kemudian menjadi Israel. Bagi dia Yusuf, engkau memang mereka-reka yang jahat kepadaku. Tetapi Allah tidak pernah mereka-reka yang jahat. Allah tetap baik. Saudara, dalam PB saya mau kasih contoh. Saudara tahu kisah ini dalam Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 50 tentang wanita yang berdosa di sana. Tidak disebutkan namanya. Pada waktu Yesus sedang diundang kepada perjamuan, datanglah wanita ini jauh-jauh berdiri di belakang Yesus. Lalu kemudian dia menghampiri Yesus berlutut, menangis di kaki Yesus. Lalu kemudian air matanya yang jatuh itu, saudara,
membasahi kaki Yesus dan dia mengelap kaki Yesus dengan rambutnya. Saudara, apa yang terjadi dengan wanita ini? Wanita ini disebut adalah wanita berdosa. Dia terkenal berdosa di masyarakat. Tetapi saudara lihatlah ketika dia ketemu dengan Tuhan, ada perjumpaan secara pribadi. Ada sebuah transformasi secara pribadi, dirinya tidak layak untuk ketemu sang guru agung. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, ia dimampukan untuk melihat kembali sisi yang paling gelap di dalam hidupnya sebagai wanita yang tidak benar. Hatinya hancur. Tetapi perjumpaan dengan Yesus membuat sebuah harapan. Waktu dia belum mengenal Yesus, seakan-akan dia berjalan di dalam kegelapan. Tapi pada saat dia berjumpa dengan Yesus, sosok terang abadi itu membukakan dan mencikapkan semua keberdosaan dia. Dan melalui karya kasih Kristus, wanita ini diubahkan. Cara berpikirnya diubahkan. Hidupnya diubahkan. Sehingga ia memberikan hatinya untuk Tuhan. Meminyaki kaki Tuhan dengan minyak yang mahal. Dan ini bagi orang-orang yang melihatnya gak masuk akal. Gak masuk akal. Kenapa orang lain mengatakan ini gak masuk akal? Karena orang lain tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Dan selalu mengatakan I'm fine. Aku baik-baik saja, gak butuh. Yesus kalau datang ke tempatku ya aku mengundang saja. Oh saudara, ini yang terjadi. Kenapa kita seringkali sulit untuk berubah? Karena satu hal. Yesus tidak benar-benar ada di dalam hati kita. Yesus tidak benar-benar bertahta di dalam hati kita. Dari keempat tokoh ini saudara. Secara global saya boleh mengatakan ada sebuah kesamaan. Kesamaannya apa saudara? Mereka adalah orang-orang yang berdosa. Sama dengan saya dan saudara orang berdosa. Mereka bukan manusia yang sempurna. Tidak, ada banyak celah di dalam kehidupan mereka. Ada banyak kelemahan di dalam hidup mereka. Mereka memiliki masa lalu yang buruk. Iya, sama dengan kita memiliki masa lalu yang juga buruk saudara. Masa-masa menyakitkan itu terjadi di dalam kehidupan para tokoh itu. Tetapi yang menarik kesamaan itu adalah saudara. Meskipun kerikil-kerikil tajam itu menghujam di dalam kehidupan mereka, melukai mereka, menyakitkan mereka. Namun saudara-saudara yang menarik adalah masa lalu yang pahit itu diubahkan saat mereka bertemu dengan Tuhan. Saat mereka berjumpa dengan Tuhan, masa lalu sepahit apapun sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan setiap pribadi ini mendapatkan sebuah pencerahan dari Tuhan. Hatinya kemudian melihat bahwa aku berharga di mata Tuhan. Hatiku ini adalah miliknya Tuhan sekarang karena Tuhan sangat sayang kepada aku. Maka saudara ketika hatinya sudah dijamah oleh Tuhan, maka orang ini hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Dia menyaksikan kebaikan daripada Tuhan. Saudara, saya mungkin saudara sudah berulang kali saya ngomong, kadang-kadang saya gemes sekali dengan yang namanya orang Kristen. Saya dulu memang gak suka dengan orang Kristen karena banyak orang Kristen yang saya mengatakan juga jahat. Tapi sejak Tuhan menangkap, kemudian saya bertobat, belajar mendalami siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Saudara, saya menemukan banyak hal di dalam hidup saya. Saya yang tidak layak itu kemudian dilayakkan. Saudara, saya gemes. Kalau orang Kristen itu hidupnya dalam arti gini flat, ya gak ada apa-apa. Bahkan orang mengatakan gak bertumbuh, gerejanya gak ada ini, pelayanannya kurang ini, ya kurang event ini, kurang perhatian dari penginjilnya, hamba Tuhannya, gembalanya. Saya kering, kerontan. Saudara, mungkin faktor itu perlu kita koreksi. Penyebabnya apakah mereka? Pertanyaannya apakah saudara sendiri mengalami sebuah perjumpaan? Saudara ketika saudara jatuh cinta dengan pasangan saudara dulu. Kan gak dikompori oleh orang lain toh. Ayo gimana sih rasanya jatuh cinta gini loh rasanya jatuh cinta itu. Enggak kan? Anda sendiri tahu bagaimana ketika senang kemudian jatuh cinta. Saudara perasaan itu tumbuh dari dalam saudara. Persoalannya ketika itu gak tumbuh saudara menyalahkan orang lain.
Perasaan itu tumbuh ketika engkau sudah berjumpa dengan Tuhan. Inilah saudara, kita juga gak bisa bertumbuh karena terus terobsesi dengan masa lalu yang menyakitkan, kekelaman. Mereka ini mampu melewati masa-masa sulit saudara-saudara, bukan karena mereka kuat, bukan karena bisa. Tetapi mereka belajar di dalam mengenal Kristus. Masa lalu itu pahit, buruk, iya. Mereka akui itu. Pastor Rick Warren pernah mengatakan pelayanan terbesar Anda kemungkinan itu adalah keluar dari luka terbesar Anda. Yaitu luka-luka yang telah dipulihkan oleh kasih karunia Kristus. Jadi saudara kalau mengalami masa lalu yang buruk. Hari ini saudara punya pernikahan yang buruk. Saudara punya keluarga yang buruk. Anak-anak yang buruk. Orang tua yang mungkin menurut saudara buruk. Tapi di hadapan kasih karunia Tuhan. Kemungkinan itu akan menjadi satu berkat bagi saudara. Untuk boleh memberkati orang lain. Saudara keluar dari rasa bersalah itu kemudian memiliki hidup baru bersama dengan Tuhan. Saya menuliskan kita tidak bisa mengulang masa lalu. Namun kita bisa menata masa depan. Setuju saudara? Kita nggak bisa muter masa lalu kita saudara. Mau ganti orang tua nggak bisa. Mau ganti suami nggak bisa juga saudara. Mau ganti istri nggak bisa juga. Mau ganti anak nggak bisa juga. Saudara, masa lalu kita yang mungkin hari ini saudara merasa kecewa, kelam, memang gak bisa diubah. Gak bisa diubah. Tetapi saudara, Anda bisa mengubah, yaitu menata masa depan saudara hari ini. Dalam Kristus, saya dan saudara adalah ciptaan baru. Dalam Kristuslah membuat saya sadar, kita sadar siapa saya yang sebenarnya. Who am I? Siapa aku di dalam Kristus? Saudaraku, Tuhan Yesus itu mengerti siapa Anda. Tuhan Yesus itu mengerti luka-luka hatimu, kekecewaan hatimu. Tuhan Yesus ngerti. Apa yang terdalam yang melukai di dalam kehidupan kita, Yesus tahu saudara. Yesus memahami pergumulan saudara. Justru disinilah kasih karunia Tuhan akan membawa kepada sebuah pemulihan, menolong kita untuk menjalani proses yang namanya transformasi perubahan. Agar kita semakin mengerti mengapa Tuhan memanggil kita. Sekali lagi ketika kita berjumpa dengan Yesus semakin menyadarkan kita, lalu kemudian kita mengerti kenapa Tuhan memanggil kita. Saudara, kita seringkali meremehkan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk dapat menerima sebuah kenyataan dengan apa yang sudah terjadi atas hidup kita. Sekali lagi, Roh Kudus menolong kita untuk menerima kenyataan dengan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Apakah kita mengalami kesedihan, terluka, marah, dendam, bingung, hilang harapan, putus asa? Tapi Roh Kudus terus akan membimbing kita untuk bangkit dan mengalami sebuah jamahan pemulihan. Dan kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera Allah. Tuhan itu gak akan pernah membiarkan rasa sakit tanpa tujuan, saudara. Tuhan gak pernah membiarkan masa lalu saudara itu tanpa tujuan. Sehancur apapun masa lalumu, ya, sehancur apapun, seburuk apapun masa lalumu, rasa sakit itu bukan tanpa tujuan. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Siapapun kita, bagaimanapun masa lalu kita, kasih karunia Tuhan selalu cukup untuk menolong saudara. Amin. Saudara, Tuhan luar biasa baiknya buat saudara loh. Tuhan sayang loh kepada saudara. Tapi kita seringkali tidak mau keluar dari zona nyaman kita. Membiarkan diri terpuruk. Ketika kita terluka, saudara. Jujur tak seorang pun mengerti luka Anda. Ketika Anda kecewa, tak seorang pun mengerti kekecewaan saudara. Ketika Anda menderita, tak seorang pun mengerti penderitaan saudara. Rasa sakit Anda, kemarahan saudara, kekecewaan saudara, rasa putus atas saudara. Bahkan sahabat terbaik Anda pun gak bisa mengerti. Hanya Tuhan yang dapat mengerti, memahami apa yang sedang saudara alami.
Hanya Tuhan yang mengerti tentang kekacauan perasaan saudara pada hari ini. Kekalutan di dalam pikiran saudara pada hari ini. Bahkan mengerti rasa kesepian saudara. Kegagalan saudara. Tuhan tahu. Tuhan ngerti. Justru disinilah kasih karunia Tuhanlah yang akan memulihkan kita. Kasih karunia Tuhanlah yang akan menenteramkan hati pikiran kita. Membebat hati yang terluka. Roh Kudus akan menolong kita di dalam proses pemulihan ini. Pembentukan ini. Karena pada akhirnya akan menjadi indah. Seperti tadi yang saya mengatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan dengan tegas. One thing I do. One thing I do. Forgetting the things that are behind. And reaching forth to the things that are ahead. Saya menerjemahkan dari Filipi 3 ayat 13b dari Faithful Version. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari mungkin berkata demikian. Saya melupakan apa yang di belakang. Yang di belakang saya lupakan. Dan sekarang saya berusaha keras untuk mencapai apa yang ada di depan. Ingat tadi saya menuliskan, kita tidak pernah bisa mengubah masa lalu. Tetapi saudara bisa menata masa depan. Penting saudara, untuk itu kita boleh mengatakan, Tuhan hari ini aku mau. One thing I do. Forgetting. Aku melupakan masa lalu yang begitu kelam. Dan sekarang aku berusaha keras mencapai apa yang ada di dalam tujuanmu. Saudara, sekali lagi ini bukan agenda kita. Ini agendanya Tuhan. Saudara, kita ini siapa? Kalau hari ini Tuhan menghendaki kita pulang, ya pulang. Hari ini Tuhan menghendaki kita meninggal, ya meninggal. Tapi kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan lalu masih tetap berjibaku, saudara masih terpuruk dengan rasa bersalah masa lalu, nggak bisa keluar. Saudara, mari hari ini tawaran Tuhan Yesus. Seperti Paulus katakan, one thing I do. Satu yang aku mau kerjakan. Fokus kepada panggilan ini. Fokus kepada kasih karunia Allah. Lalu kemudian aku akan mundur. Mundur untuk apa? Semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mundur dari apa? Keakuan aku. Mundur dari apa? Mundur dari zona nyaman yang kita bangun. Saudara-saudaraku, kasih karunia Tuhan sekali lagi berlimpah di dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan yang menyadarkan who am I? Siapa diri kita? Kalau hari ini engkau masih baik-baik, kita semua baik-baik, puji Tuhan, amin. Tapi benarkah engkau baik-baik? Tidakkah engkau melalui ini mungkin akan mengatakan, ya sudahlah, ya wes Pak, enggak bisa dirubah, ya sudahlah kita jalani saja. Saudara-saudara, bukan seperti itu. Kristus telah mati bagi saudara, membereskan semuanya. Tangannya selalu terbuka mengundang kita untuk mengalami saat-saat kita dipulihkan. Saudara-saudara, saya menuliskan di dalam renungan pagi saya, setiap Senin itu ada. Saya selalu upload aja di YouTube, siapa yang mau dengar boleh, enggak juga boleh. Ya. Satu seri yang episode 105, sudah 105 saya buat setiap Senin. Dari luka menjadi sukacita. Saya menuliskan demikian. Bahwa kerikil-kerikil tajam itu sesungguhnya membentuk kita untuk semakin kuat di dalam iman dan pengharapan. Sekali lagi saudara, kerikil-kerikil tajam itu semakin membentuk kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin memiliki pengharapan. Masa lalu sesungguhnya dapat menjadi sebuah penghalang, saya tuliskan di sana, saudara mau dengar. Masa lalu itu sesungguhnya akan menjadi penghalang atau juga bisa menjadi penggerak untuk saudara maju di dalam menjalani kehidupan. Bagi sebagian orang, masa lalu yang buruk itu menimbulkan rasa marah, kecewa, sakit hati, dan kemudian menjadikan luka batin yang masih membekas sampai hari ini dan terasa sampai hari ini. Justru keadaan demikian sangat mempengaruhi tanggapan kita terhadap masa depan. Saya menuliskan begitu. Nanti saudara dengerin aja deh di episode 105. Saudara-saudara, inilah yang saya ingin bagikan kepada saudara.
siapa diri kita. Saat kita bertumbuh di dalam pengenalan kasih karunia Tuhan, saat kita bertumbuh untuk menjadi dewasa secara rohani, kita menjadi semakin sadar akan kesalahan-kesalahan kita. Dan kemudian kita semakin sadar betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Wah, luar biasa. Saya merenungkan, saudara, benar ketika Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Maka saya tadi mengatakan masa lalu kita yang begitu buruk bisa mencengkeram kita. Tetapi saat kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Saudara, ketika kita menengok ke belakang, kita tahu kita salah di sana. Tapi ketika kita melihat bahwa itu masa lalu yang buruk, ketika saya melihat ke depan, menata masa depan bersama dengan Tuhan di dalam kasih karunia-Nya, saya akan melihat, wow, it's amazing. It's wonderful. Satu yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan saya. Seringkali memang kita jadi apatis ya. Kita jadi apatis dengan hidup ini sampai kita, ya udahlah, ya sudahlah. Kita mungkin kehilangan pekerjaan. Kita mungkin mengalami sebuah krisis kesehatan. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Atau masalah-masalah keuangan yang sedang terjadi. Tuhan mengizinkan, saudara-saudara, mengizinkan badai hadir di dalam hidup kita untuk mengubah yang namanya perspektif kita, untuk mengalihkan fokus dari diri kita sendiri kepada hidup untuk Tuhan. Ini loh kasih karunia Tuhan. Tuhan mengizinkan kita mengalami itu. Jadi pada saat kita percaya Yesus, Tuhan mengingatkan kita, menyadarkan kita. Dulu kita perspektifnya apa? Dulu melihat diri terus, tapi sejak kita kenal Kristus, maka fokus kita akan berubah. Sekali lagi saudara, Tuhan mengizinkan semua terjadi atas hidup kita. Dan Tuhan menghendaki supaya kita menata kehidupan untuk masa depan. Maka saudara, tatkala kita melihat ke belakang, sesungguhnya kita melihat bagaimana Tuhan membawa kebaikan di saat kita tidak dapat melihat kebaikan. Pada waktu Anda punya masalah, engkau gak pernah tahu apa yang terjadi, betul gak? Pada waktu kita bergumul, stres, kita gak tahu kebaikan macam apa, kita pusing saudara, kita depresi, kita stres. Tapi lihat ya, cara Tuhan bekerja. Ketika kita berfokus kepada Tuhan, begitu melihat masalah yang lalu, baru di sana kita melihat, oh iya ya ternyata di sana itu ada kebaikan Tuhan. Kenapa waktu itu gak melihat? Iya, karena fokus kita kepada masalah kita. Tapi sekarang Tuhan mengingatkan kita. Loh lihat ya, sejak kamu kenal aku, maka damai sejahtera dan kelimpahan itu ada padamu. Maka lihatlah bahwa sesungguhnya aku gak pernah jahat kepadamu. Ada kebaikan di dalam kasih karuniaku. Saudara-saudaraku, ibaratnya itu seperti saudara nyemplung ke air. Saudara mungkin gelepek-gelepek tidak tahu. Tapi akhirnya saudara menyadari ternyata kecemplung ke kolam itu membersihkan noda-noda kotoran yang menempel pada diri kita. Itulah kasih karunia Tuhan yang menyingkapkan berhala-berhala di dalam hati kita. Yang ternyata itu menjadi penghalang dalam relasi kita dengan Tuhan. Wow, saudara kalau menyadari ini dalam loh maknanya. Kalau saudara menemukan betapa Tuhan mengasihi saudara, cinta Tuhan kepada saudara, saudara akan menemukan iya benar luar biasa. Kasih Tuhan kepada kita. Melalui masa lalu kita melihat bagaimana Allah sesungguhnya sudah berulang kali menyatakan, membuktikan bahwa ia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Jauh lebih banyak daripada yang pernah kita pikirkan. Itu tertulis di dalam Efesus 3 ayat 20. Maka saudara-saudara ingatlah kasih karunia Allah akan membawa kita kepada satu titik di mana kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mengampuni kita. Tuhan menerima kita sehingga kita mengalami pemulihan dari luka-luka yang paling menyakitkan. Masa lalu, apapun yang pernah terjadi atas hidup saudara, seharusnya dilihat sebagai sebuah pembentukan diri yang dapat dipetik pelajarannya. Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal itu. Dan sampai hari ini kita dapat melaluinya bukan karena kita kuat, bukan karena saudara bisa. Melainkan karena kasih karunia Allah yang menguatkan saudara. Membawa saudara sampai pada titik hari ini. Saudara duduk di tempat ini.
Di sini saya mau mencoba menyimpulkan. Sangat penting bagi kita untuk melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Tuhan melihat saudara kayak apa? Saudara, itulah yang harus kita perlakukan kepada diri kita. Kita bisa berdamai dengan diri kita. Untuk melihat masalah-masalah yang lalu. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tuhan menebus kita dengan nyawanya, dengan darahnya. Kita dibasuh oleh darahnya. Bahkan kemudian Tuhan menjadikan kita anak-anaknya, kita menjadi ciptaan baru. Segala kekelaman di dalam masa lalu itu telah dihapus dari akun kita. Ingat nih, segala kekelaman masa lalu kita telah dihapus dari akun saudara. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat. Masalahnya kita yang seringkali korek-korek. Balik lagi ke masa lalu, balik lagi. Hidup dalam dosa lagi, tenggelam dalam dosa lagi. Maka kenapa kita sulit berubah? Ya karena memang kita nggak mau berubah. Udah kan gitu saudara. Ya memang pada dasarnya yuk nggak mau berubah. Kalau nggak mau berubah ya mau ngomong apa juga percuma. Saudara, saya menutupnya dengan sebuah gambar lukisan. Saudara mungkin nggak asing ya dengan gambar ini ya. Nggak asing kan? Ya, ini biasanya dipakai di dalam apa? Wahyu 3 ayat 20 ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Bagus ya gambarnya saudara. Tapi saya terkejut ketika satu melihat lukisan dari karya Holman Hunt yang itu sekitar tahun 1800, saudara nanti boleh search. Ya. Lukisan ini dia kemudian melukis dengan memberikan satu judul, The Light of the World. Gambarnya, beda saudara ternyata gambarnya. Mari kita lihat perbedaan gambar ini. Saudara lihat, yuk. Kita lihat jeli ya gambarnya ya, lihat perbedaannya ya. Mana nih yang kanan apa yang kiri nih ya. Oke, yang kanan saya anggap yang kanan ini yang kiri gitu deh ya. Supaya lebih gampang karena saya di sana. Ini yang sana kiri ya, ini yang kanan ya. Oke. Saudara lihatlah. Gambar yang pertama bersih semuanya. Saudara posisinya sama, Kristus sedang mengetuk. Tuhan ingin masuk. Tetapi saudara kita melihat dari gambar itu Tuhan gak memaksa masuk, betul gak? Saudara kalau gambarnya orang maksa kan kelihatan ya. Wah gini ya. Tapi dia hanya mengetuk. Artinya ya dia hanya menunggu saudara untuk membukakan, betul gak? Oke, pertama. Saudara lihat pakaiannya. Yang sana, saudara ya. Yang sana nih. Saudara pakaiannya putih biasa, bersih, ganteng. Tapi saudara sebetulnya dalam lukisan Holman Hunt itu lebih beda saudara. Dia mengenakan mahkota raja berjubah kemuliaan. Bedanya saudara, itu pakaian biasa. Tapi di sini dia menggambarkan semua kota yang indah. Lalu kemudian saudara-saudara ada jubah kemuliaan. Saudara lihatlah pintunya, sama pintunya. Engselnya di dalam, jadi hanya bisa dibuka dari dalam. Hanya bisa dibuka dari dalam. Orang yang di dalam harus membukanya. Itu saudara sama-sama. Tapi saudara lihatlah gambar yang paling menyolok adalah kalau yang di sini saudara ya, itu gambarnya pintunya bagus, ada tamannya ada bunga, ada menarik sekali saudara ya. Di sini saudara gambarnya bagus kan? Tuh, menarik. Ada bunga mawar, gak tahu bunga apa deh itu pokoknya. Bagus sekali, ditata rapi. Tapi lukisan Holman Hunt berbeda. Di sana tumbuh rumput liar, tanaman merambat yang liar, yang menunjukkan bahwa pintu itu sudah lama tidak pernah dibuka. Itu gambarnya, betul ya? Lihat. Dan yang terakhir saudara-saudara, lihatlah ketika gambar yang satunya hanya mengetuk. Tetapi gambaran Holman, Tuhan membawa pelita. Di tangan kirinya ada pelita yang menunjukkan bahwa terang itu akan dibawa masuk ke dalam rumah yang mungkin gelap gulita dan berantakan. Luarnya saja sudah ditumbuhi dengan tanaman semak belukar, apalagi di dalamnya. Itulah gambaran dari Holman Hunt. Saudara, dari gambar ini, saudara memahami siapa kita. Jangan-jangan kita nggak berubah. Karena pintu kita sudah ditumbuhi semak belukar. Jangan-jangan memang di kiri kita membiarkan nyaman di suasana yang gelap gulita.
kita mengatakan, I'm fine, aku baik-baik saja. Tuhan tidak memaksa kok. Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi seyogyanya ketika engkau menjadi anak Tuhan, seharusnya kamu membuka pintu untuk membiarkan sinar terang itu masuk di dalam hati kita. Membereskan luka-luka batin di dalam hidup kita. Karena Tuhan berkata, marilah kepadaku. Kamu yang letih lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Tawaran itu hari ini masih berlaku kepada saudara. Masih berlaku. 2 minggu ini saya bergumul untuk menuliskan satu quote. Ini banyak quote-quote saya ya. Saya selalu tulis-tulis, saya mikirkan, merenungkan. Ini quote saya yang terakhir sebagai satu penutup. Kita itu saudara-saudara tidak bisa melarang hujan turun. Namun kita bisa melindungi diri dari air hujan. Betul? Setuju? Kita nggak bisa melarang hujan turun, tapi saudara bisa menghindar dari air hujan. Betul? Kita tidak dapat melarang terik matahari di atas kepala kita. Namun kita bisa melindungi diri dari panasnya. Setuju? Ya. Kita tidak dapat melarang angin badai datang. Namun kita bisa berlindung dari terpaan badai itu. Artinya, kita tidak bisa menghindari masa lalu. Namun kita bisa menata ulang kehidupan baru bersama Tuhan Yesus. Amin. Biarkan Kristus hadir dalam hidupmu, menerangi hati jiwamu, pikiranmu, dan miliki relasi yang hangat dengan Dia. Mari kita responi dengan pujian tadi.